Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Kenapa Venita memutuskan untuk kuliah di luar negeri? Selama ini dia memang bercita-cita untuk kuliah, merasakan pendidikan setinggi mungkin, bekerja sebaik mungkin agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik, agar kehidupannya dan keluarganya di panti asuhan menjadi lebih baik. Dengan sisa uang pengobatan yang masih dia miliki, kuliah dan hidup selama 4 tahun di negeri orang tidak akan menjadi beban. Venita bahkan bisa mencari kerja sambilan selama dia berkuliah di sana. Juga dengan hidup jauh dari keluarga Darin, dia tidak akan merasa terlalu bersalah telah mengkhianati Madam Vanessa yang menyayanginya dengan sepenuh hati. Keputusan ini dia ambil beberapa waktu yang lalu, saat dia benar-benar merasa seluruh hidupnya hancur. Jujur saja, mengalami keguguran kemarin adalah hal berat lainnya yang harus dialami Venita. Meski sudah mempersiapkan diri, tapi ternyata itu tidak semudah bayangannya. Dalam keputusasaan karena kehilangan buah cintanya, juga menghadapi kenyataan kalau sebentar lagi dia akan menjadi seorang janda. Venita terbesit pemikiran itu. Sedikit jahat memang, tapi dia harus bisa memanfaatkan apa yang dia miliki sekarang, apa yang dia dapatkan sebagai imbalan dengan menjadi istri seorang Troy Michaela Darin. Tak dapat dipungkiri, keluarga Darin akan membantunya untuk bisa hidup nyaman di sana. Setelah mengatakan niatnya kepada Troy, Venita merasa lega karena Troy menyetujui apa yang menjadi permintaan terakhirnya sebagai istri. "Kamu sudah memutuskan mau kuliah di mana?" tanya Troy pagi itu, ketika dia mulai menikmati sarapannya. "Iya, aku dibantu Tuan Mayer," jawab Venita singkat. Dia tidak mau Troy tahu terlalu banyak tentang pilihan kampus dan tempat tinggalnya nanti. "Tuan Mayer baik banget sama kamu?" "Ah iya, Tuan Mayer yang memang kakak kandung Venita, tentu saja dia akan baik kepada dirinya." Hasil tes DNA saat gadis itu di rumah sakit menunjukkan bahwa mereka adalah kakak adik secara biologis. Tapi Venita masih menyimpan fakta ini karena dia tidak mau terjadi hal-hal yang di luar kendali. Setelah selesai dengan sarapannya, Venita menagih kesepakatan yang sudah mereka buat kemarin. Sebuah pelukan dan ciuman. Troy jelas terlihat canggung untuk melakukannya karena dia hanya berdiri mematung di depan Venita. Sedikit gemas dengan tingkah suaminya itu, Venita lalu mengambil inisiatif untuk memeluknya terlebih dahulu. "Nggak susah kok meluk." Venita memeluk tubuh Troy dengan penuh kasih. Hampir saja air matanya turun karena dia begitu terharu. Pada akhirnya dia bisa memeluk suaminya itu. Ya, meski Troy tidak membalas pelukan Venita dengan tetap mematung di sana. Dan pelukan pertama mereka terjadi. Betapa hangat dan menyenangkan bila setiap hari dia mendapat pelukan seperti ini. Langkah kedua adalah cium. Tapi Venita tidak pernah mengharapkan ciuman bibir meski sekedar menempel. Sayangnya, Venita merasa sedikit kesulitan. Tinggi badan Troy terlalu jauh bila dibandingkan dengan Venita yang hanya 162 cm. Haruskah Venita menaiki kursi agar dia bisa mencapai pipi Troy? Tentu tidak, karena Venita punya cara lain. Perlahan, Venita memundurkan dirinya dan menarik wajah Troy agar sejajar dengan wajahnya. Itu pun harus dilakukan dengan usaha ekstra karena Venita harus berjinjit, ciuman di pipi kanan dan pipi kiri. "Hanya itu yang harus kamu lakuin setiap hari," ucap Venita melepas tangannya dari wajah Troy. Untuk menutupi wajahnya yang memerah, Venita segera menuju pantry, mencuci piring dan melakukan apa saja agar pipinya yang memerah segera mereda. Juga agar Troy tidak menyadari bahwa jantung Venita berdetak terlalu kencang tak karuan. "Habis ini kita ngapain?" pertanyaan Troy menyadarkan Venita. Betapa kagetnya dia ketika mendapati Troy sudah berdiri di sebelahnya, membantu Venita mencuci piring. Sejak kapan Troy ada di sebelah? "Kamu ada ide?"
Troy membalikkan badannya dan bersandar di pantry, menyedepkan tangannya di dada sambil berpikir, gimana kalau kita ke pantai? Pantai? Kedengarannya bagus, tapi akan membutuhkan waktu lama untuk sampai di sana. Ditambah lagi harus ada persiapan kalau ingin melakukan perjalanan jauh. Tapi kita butuh waktu 2 jam untuk sampai, itu pun pantai yang terdekat dari sini. Venita merasa sedikit ragu. Gak apa-apa, kita punya waktu seharian. Lalu Troy mendorong tubuh Venita untuk segera berganti pakaian dan menikmati liburan di pantai. Ini bukan pertama kalinya Troy dicium ataupun dipeluk oleh seorang wanita. Dia sudah biasa mendapatkan keduanya, bahkan tanpa perlu menawarkan diri. Tapi anehnya, Troy merasa gugup dan berdebar saat mendapatkan pelukan dan ciuman dari Venita. Pelukan singkat yang terasa berbeda, juga ciuman pipi yang singkat. Dan itu bukan hal yang spesial juga. Kenapa coba pakai acara deg-degan segala? Itu hanya pelukan dan ciuman pipi, Troy. Bahkan kamu pernah melakukan yang lebih sama Bella? Kata Troy seraya menegaskan dirinya. Bella lagi. Kapan dia bisa melupakan perempuan itu? Kesalahan apa yang dulu dia perbuat sehingga sekarang Tuhan menghukumnya dengan ingatan yang terus terpatri dengan jelas itu. Bahkan setelah ada perempuan lain di hidupnya, bayangan Bella tetap tidak mau meninggalkan pikiran Troy barang sedikit pun. Saking seriusnya memikirkan kejadian tadi pagi dan langkah apa yang akan Troy ambil ke depannya, dia sampai lupa kalau Venita sudah menunggunya di bawah. Tatapan Troy dikejutkan dengan penampakan yang ada di depannya ini. Venita yang biasanya hanya mengenakan baju terusan ataupun pakaian olahraga, kali ini tampil beda. Dan ini sangat cocok untuk bepergian ke pantai. Dress terusan yang panjangnya selutut berwarna putih bercorak membuat Venita makin memancarkan pesonanya. Dan yang membuat Troy semakin menaruh minat terhadap istrinya, ia masih menjaga norma kesopanan dan berpakaian. Meski dress yang dikenakannya itu memperlihatkan pundaknya, Venita dengan kesadaran mengenakan vest jeans untuk menutupinya. Jarang perempuan yang memikirkan hal remeh seperti itu. Tapi Troy menyukai dan merasa bangga dengan istrinya. Ini pertama kalinya Troy merasa bahwa perempuan yang ada di hadapannya itu benar-benar lain daripada yang lain. Bahkan Bella yang menurutnya sangat cantik pun kini tergeser oleh Venita. Maaf aku lama, ucap Troy memaksakan kesadarannya kembali. Oke. Lalu keduanya berjalan berdampingan menuju mobil. Troy sudah bersiap menjalankan mobilnya ketika Venita mencegahnya. Tunggu, kita foto dulu. Mama tadi tanya kita mau kemana. Sebenarnya Troy tidak suka disela, apalagi tadi dia sudah bersiap menginjak pedal gas sebelum Venita menyalanya. Tapi karena janjinya kepada Mama akan melewatkan waktu bersama Venita, juga kesepakatannya dengan Venita, Troy berusaha sabar. Semakin Troy dekat dengan Venita, semakin banyak hal yang dia tidak ketahui tentang istrinya itu. Bahwa ternyata ponsel yang digunakan oleh Venita ternyata sudah cukup ketinggalan zaman. Dan juga ternyata tubuh Venita sudah cukup mungil bila dilihat dari perbandingan besarnya lengan mereka. Ya Tuhan, selama ini aku kemana aja? Kenapa setelah sekian tahun aku baru menyadari bahwa istriku berbeda dari yang aku bayangkan? Selama ini, Troy selalu menganggap bahwa Venita adalah perempuan tangguh yang punya fisik kuat. Karena selama ini Venita bisa mengerjakan tugas apapun tanpa pernah mengeluh. Di perjalanan, Troy tak pernah melepaskan pikirannya dari Venita. Perempuan yang terus setia bersamanya bahkan setelah mendapat perlakuan yang tidak baik darinya. Oh, ada satu lagi yang membuat Troy seperti mendapatkan tamparan yang paling menyakitkan. Baru kemarin mereka memulai kesepakatan itu, tapi banyak perubahan yang sudah terjadi. Venita kini lebih banyak tersenyum daripada yang bisa diingat oleh Troy. Ya, hal sepele yang tidak pernah mendapat
perhatian dari Troy sedikit pun. Kita mampir ke minimarket. Aku butuh minuman, kata Troy sambil membelokkan mobilnya ke minimarket. Kamu mau minum apa? Terlihat menggemaskan saat memikirkan ingin meminum apa. Venita memutar bola matanya. Air putih aja, sama beberapa cemilan please. Kalau saja tidak ingat dirinya sedang berada di tempat umum, Troy pasti langsung mencubit gemas pipi Venita. Tidak hanya itu, mungkin dia akan langsung menghujami perempuan di depannya dengan ciuman. Berusaha sekuat tenaga untuk menahan dirinya, Troy segera melangkah memasuki minimarket, membeli kopi lebih banyak dari yang dibutuhkan, dan beberapa camilan dan air putih untuk Venita. Bersambung, thank you for watching.